Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pendalaman bahasa Indonesia di SD. Di video kali ini aku bakalan ajak teman-teman semua buat belajar. Kalian tahu kita bakal belajar apa? Apa ya? Yap, kita bakal belajar cara membaca puisi. Teman-teman, sebelum kita mulai materi untuk hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga materi hari ini itu bermanfaat buat teman-teman, buat sekarang maupun buat masa depan teman-teman. Teman-teman juga kan bisa memanfaatkan materi ini buat praktik depan kelas ataupun teman-teman tuh ada apa sih tampil di depan umum, terus maupun buat acara lomba-lomba puisi kayak gitu kan, kalian juga bisa pakai dari materi ini. Terus materi yang bakalan aku sampaikan sekarang tuh ada dua. Yang pertama itu komponen membaca puisi, dan yang kedua itu adalah langkah-langkah belajar membaca puisi. Nah, teman-teman, langsung aja ya kita ke materi pertama. Yang pertama itu sebenarnya ada 3 komponen yang harus kita pelajari dalam membaca puisi itu. Yang pertama itu penghayatan, dan yang kedua itu adalah vokal, dan yang ketiga itu adalah penampilan. Yang pertama itu penghayatan. Penghayatan adalah memahami isi puisi secara penuh. Seseorang bisa dikatakan sudah menghayati puisi itu apabila yang pertama itu adalah pemanggalan diksinya sesuai maknanya, dan yang kedua itu adalah nada dan intonasi sesuai maknanya, dan yang ketiga adalah ekspresi sesuai dengan makna puisi. Yang berlalu tak pergi, ia selalu tunggu kau teringat lagi. Yang pergi memang telah berlalu, tapi itu pun kembali bila kau rindu. Nah, teman-teman, yang kedua itu adalah vokal. Di dalam vokal itu ada 5 isinya. Yang pertama itu lafal. Lafal, teman-teman, dalam membaca puisi itu harus jelas ya. Dan yang kedua itu adalah kelancaran. Yang ketiga adalah ketahanan, dan yang keempat itu adalah intonasi. Yang kelima adalah tekanan. Di sini aku bakalan ngasih contoh gimana cara membaca puisi dengan vokal yang benar. Mereka terlalu sibuk dengan ambisi menulis sejarah pribadi sambil memakai jubah sang pencipta. Mereka bunuh segala apa yang berbeda, musnahkan biang lala dunia, ciptakan mahakarya tunggalnya. Nah, teman-teman, yang ketiga adalah penampilan. Dalam penampilan ini ada dua isinya. Yang pertama itu teknik muncul. Nanti juga aku bakalan ngasih contohnya ya, teknik muncul yang benar tuh kayak gimana. Dan yang keduanya itu adalah cara berpakaian yang akan membacakan puisi. Kalau misalnya kalian membaca puisi tapi penampilan kalian tuh nggak enak dipandang, mungkin jurinya juga nggak akan mau ya ngelihat kalian gitu, kayak kalian tuh pucat, gak ada lipstiknya ya sedikit lah pakai lip tint, lebih enak kan buat dilihatnya. Jadi kalian tuh ya penampilan kalian dalam membaca puisi juga itu bakalan dinilai, dan emang itu termasuk poin sih menurut aku. Dalam video tersebut, si pembaca puisi berjalan dari samping panggung menuju ke depan sambil membawa properti. Video yang kedua menggunakan teknik muncul bernyanyi sebelum membaca puisi. Nah, teman-teman, dan yang tadi itu adalah komponen dalam membaca puisi. Dan yang selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang langkah-langkah membaca puisi. Yang pertama itu adalah memilih naskah puisi. Dan yang kedua adalah memahami naskah puisi. Yang ketiga adalah memberi pemenggalan atau penjedaan. Yang keempat adalah latihan. Nah, lanjut ya teman-teman. Aku di sini bakal ngejelasin yang pertama dulu, yaitu memilih naskah puisi. Di dalam itu ada 2. Yang pertama itu sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Jadi kayak misalnya kita milih puisi,
kayak buat anak SMP tuh kayak yang emang baru pemula banget tuh kayak cuman yang dikit aja puisinya, yang emang kalian tuh ya jangan yang panjang-panjang dulu gitu, yang dikit atau enggak yang selembar kayak gitu kalian baca puisinya. Jadi sesuai kemampuan kalian sendiri gitu baca puisi itu. Jadi kan nggak terpaksa, kalian bisanya cuman sedikit ya udah, kan ada puisi yang sedikit-sedikit. Dan yang kedua itu adalah sesuaikan dengan karakter kita dan siapa pendengarnya. Jadi kayak karakter aku tuh kayak gembira gitu loh, jadi puisi kita juga harus harus seneng gitu. Tapi ya emang kalau misalnya suasana hati kita sedih tuh kayak lebih masuk gitu ya, kalau kalau ngikutin suasana hati gitu. Suasana hati kita lagi senang, puisinya juga senang, jadi kita juga bakalan lebih menghayati gitu. Kalau misalnya suasana hati kita lagi sedih, kita juga bakal menghayati puisi itu. Terus siapa yang mendengarkannya, kan kalau misalnya anak kecil yang ngedengerinnya, kita nggak boleh pakai bahasa-bahasa yang berat banget, yang kurang dipahami sama anak kecil. Kita harus lebih bikin si kata-kata itu tuh bisa gampang banget dicerna sama si anak-anak itu. Nah, teman-teman, selanjutnya itu memahami naskah puisi. Yang pertama itu adalah suasana dalam puisi. Nah, kita tuh harus nentuin ya, suasana dalam puisi itu tuh kayak apa. Jadi kayak puisi yang kita baca tuh suasananya sedih, kan nggak mungkin kita berekspresi dengan bahagia, kan nggak mungkin. Terus kalau misalnya puisi itu tuh senang, kita juga harus berekspresi senang. Dan yang kedua adalah amanat atau makna, kayak mencari parafrasenya, terus mengubah si bentuk puisi itu ke prosa. Ambil nih cerita yang ada dalam puisi tersebut, kemudian kita tulis sehingga membentuk prosa. Itu akan lebih memahami kita dalam mencari makna atau amanat dalam puisi. Dan yang ketiga itu adalah beri pemenggalan atau penjedaan dalam puisi. Nanti aku bakal contohin ya kayak gimana cara pemenggalan atau penjedaan itu. Semoga teman-teman bisa ya mempraktikkan cara memberi jeda pada puisi. Setiap puisi itu memiliki penjedaan masing-masing. Nah, teman-teman kan sudah membedah puisi itu kan, berarti kan sudah tahu arti atau makna dari isi puisi tersebut. Tinggal deh dijeda setiap makna-maknanya atau setiap diksi-diksinya supaya lebih tersampaikan maknanya. Dan yang keempat, yang terakhir itu adalah latihan. Kalian juga kalau misalnya baca puisi nggak mungkin kan kalau kalian nggak latihan. Kalian juga pasti bakalan latihan dulu, yang bisa maupun yang nggak bisa, iya kan? Nggak mungkin kalian nggak latihan dulu, soalnya kan kalian pasti baca dulu, ngeliat dulu dong ekspresi apa yang bakalan aku keluarin gitu kan. Yang pertama di dalam latihan itu adalah pelatihan intonasi. Jadi kayak kalau misalnya kita ngelakuin puisi, kalau semangat ya kita harus semangat, kalau sedih ya kita intonasinya juga harus sedih. Nggak mungkin dong kalau misalnya dalam puisi itu intonasinya harusnya sedih tapi kita malah gembira, kan nggak mungkin. Itu juga bakalan jadi minusnya kita dong kalau kayak gitu, kok aneh gitu kan. Terus yang kedua itu adalah pelatihan tampil di panggung. Jadi kayak kita tuh cara muncul tiba-tiba di panggung itu kayak apa. Terus yang kedua itu cara membaca judul. Jadi kita kan nggak boleh membaca judul kayak baca apa ya, baca komik biasa gitu, kayak membaca judul ya udah biasa aja gitu, datar. Kita tuh harus pakai intonasi juga kalau membaca judul dalam puisi. Yang ketiga itu adalah cara memegang teks. Jadi kan kalau memegang teks tuh nggak bisa yang kayak ya udah sih kayak baca buku gitu kan, baca buku biasa aja, nggak bisa kayak gitu kan. Kita harus itu juga ada nilainya juga kan kalau misalnya kita pegang dengan cara baik gitu dan benar gitu kan, dilihatnya juga jadi enak. Terus yang keempat itu adalah berdiri di atas dua kaki. Nanti aku contohin ya berdiri di atas dua kaki. Nanti aku beri contoh buat kalian yang emang nggak tahu gimana cara berdiri di atas dua kaki. Dan yang kelima itu adalah pandangan mata. Jadi kayak kita tuh harus apa ya, tertuju gitu loh. Kayak kita tuh harus sedih tuh kayak ngelihat orang tuh sedih banget. Terus kalau misalnya kita seneng tuh kayak mata kita tuh harus ngeliatin kalau kita tuh seneng gitu kan. Dan yang keenam adalah yang terakhir ada membangun kesadaran panggung. Jadi kayak kalian juga kan kalau misalnya di panggung tuh
baca tuh kita tuh harus sadar panggung gitu. Kita tuh harus sadar gitu si jarak panggungnya tuh kayak gimana. Nggak mungkin dong kalau misalnya kita panggungnya kecil, kita emang pengen berekspresi lari-lari kan nggak mungkin kayak gitu. Maksudnya kesadaran panggung tuh. Nah teman-teman, udah aku sampein ya semuanya. Semoga setelah ini teman-teman tuh lebih percaya diri dalam membaca puisi di depan kelas maupun depan umum. Yang lebih hebatnya sih dalam lomba ya. Jadi kalian dapat juara, kalian dapat trofi, dapat ya segala rupa yang emang kalian pengenin dalam lomba itu. Bisa juara 1. Semoga materi yang aku sampaikan ini bermanfaat ya. Oke? Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk terakhir aku bakal nyoba baca puisi. Maafin ya kalau misalnya aku emang kurang jago dalam baca puisi, karena emang aku juga bukan anak yang jago banget baca puisi. Aku cuma bisa jadi pendengar aja. Judulnya Aku Beruntung. Aku beruntung menjadi anak kalian. Duhai ayah, duhai ibu. Karena aku masih dimarahi jika terlambat sholat. Aku beruntung menjadi anak kalian. Duhai ayah, duhai ibu. Karena aku masih disuruh mengaji setiap hari. Aku beruntung menjadi anak ayah dan ibu. Karena aku selalu dicari ketika aku pergi. Ketika aku tidak memberi kabar kepada kalian. Aku beruntung menjadi anak kalian. Duhai ayah, duhai ibu. Karena aku dipaksa untuk makan setiap harinya. Ya, aku beruntung menjadi anak kalian. Terima kasih ayah dan ibu. Tada! Selesai. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.